Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Oke, ketemu lagi dengan saya Syarlina Rohmah dengan NIM 41032102200116. Saya dari Prodi Pendidikan Luar Biasa dan kali ini di video kali ini saya akan membahas mengenai tunagrahita. Mungkin sebagian dari kalian belum mengetahui apa itu tunagrahita. Mari kita simak pembicaraan mengenai tunagrahita. Tunagrahita atau individu dengan hambatan tunagrahita yaitu suatu kondisi di mana kecerdasannya jauh di bawah rata-rata serta ditandai oleh keterbatasan intelijensi dan ketidakcakapan dalam komunikasi sosial. Individu dengan hambatan ini sering juga dikenal dengan istilah terbelakang mental karena keterbatasan kecerdasannya. Akibatnya, individu tersebut akan sukar untuk mengikuti pendidikan di sekolah biasa. Kemudian, tunagrahita ini diklasifikasikan menjadi 3 hal, yaitu tunagrahita ringan, tunagrahita sedang, dan tunagrahita berat. Tunagrahita ringan itu menurut skala Binet dikelompokkan memiliki IQ antara 68 sampai 52. Sedangkan menurut skala Wechsler itu memiliki IQ antara 69 sampai 55, di mana anak tunagrahita ini masih dapat belajar membaca, menulis, dan berhitung sederhana. Yang kedua yaitu tunagrahita sedang. Tunagrahita sedang ini menurut skala Binet dikelompokkan memiliki IQ antara 51 sampai 36, sedangkan menurut skala Wechsler yaitu memiliki IQ antara 54 sampai 40, di mana anak tunagrahita sedang ini sangat sulit untuk belajar secara akademik, seperti belajar menulis, membaca, dan berhitung, walaupun mereka bisa belajar menulis secara sosial. Dan yang terakhir yaitu tunagrahita berat. Tunagrahita berat ini menurut skala Binet itu dikelompokkan memiliki IQ antara 32 sampai 20, sedangkan menurut skala Wechsler yaitu memiliki IQ antara 39 sampai 52, di mana anak tunagrahita ini memerlukan bantuan perawatan secara total, baik itu dalam hal berkaitan mandi ataupun makan. Bahkan mereka memerlukan perlindungan dari bahaya sepanjang hidupnya. Ada beberapa faktor penyebab pada individu dengan hambatan tunagrahita, yaitu yang pertama, penyebab pada genetik dan kromosom atau faktor genetik yang dikenal dengan fenilketonuria yang disebabkan oleh gen orang tua yang mengalami penumpukan asam fenilpyruvik, di mana penumpukan ini menyebabkan kerusakan otak pada anaknya. Yang kedua, penyebab pada prakelahiran, di mana ini terjadi ketika pembuahan. Dan yang paling berbahaya adalah adanya penyakit rubella atau campak Jerman pada janin. Yang ketiga, yaitu penyebab pada saat kelahiran, di mana salah satunya adalah faktor kelahiran prematur yang mungkin dapat menimbulkan trauma pada kepala bayi. Kemudian yang terakhir, penyebab selama masa perkembangan anak-anak dan remaja. Misalnya, terdapat penyakit radang selaput otak meningitis dan radang otak encephalitis yang tidak tertangani dengan baik sehingga mengakibatkan kerusakan otak. Selanjutnya, ada beberapa faktor penyerta pada individu dengan hambatan tunagrahita, yaitu yang pertama atensi atau perhatian. Anak tunagrahita seringkali memusatkan perhatian pada benda yang salah, serta sulit mengalokasikan perhatian secara tepat. Yang kedua, daya ingat. Kebanyakan dari mereka yang menderita keterbelakangan mental mengalami kesulitan dalam mengingat informasi. Ketiga, perkembangan bahasa. Secara umum, anak tunagrahita mengikuti tahap-tahap perkembangan bahasa yang sama dengan anak normal pada umumnya. Tetapi, perkembangan bahasa mereka biasanya terlambat muncul, lambat mengalami kemajuan, dan berakhir pada tingkat perkembangan yang lebih rendah. Keempat,
self-regulation, yaitu kemampuan seseorang untuk mengatur tingkah lakunya sendiri. Dan pada individu dengan hambatan tunagrahita, ia akan mengalami kesulitan dalam mengatur tingkah lakunya sendiri. Kelima, perkembangan sosial. Individu tunagrahita cenderung sulit mendapatkan teman dan mempertahankan pertemanan yang disebabkan oleh dua hal, yaitu yang pertama, tidak tahu bagaimana memulai interaksi sosial dengan orang lain, dan yang kedua, tidak ada usaha untuk berinteraksi dengan orang lain. Keenam, motivasi. Anak tunagrahita cenderung mudah putus asa ketika dihadapkan pada tugas yang menantang. Dan yang terakhir, prestasi akademik. Performa individu dengan hambatan tunagrahita yaitu pada area kemampuan akademisnya yang berada di bawah rata-rata mereka yang seusia dengannya. Dari hambatan yang dimiliki oleh anak tunagrahita ini akan sangat berdampak pada kemampuan akademik serta sosial emosionalnya. Pada kemampuan akademiknya, kapasitas belajar anak tunagrahita itu sangat terbatas, sehingga mereka mengalami kesulitan memusatkan perhatian dan lapang minatnya itu sedikit. Kemudian pada sosial emosionalnya, anak tunagrahita ini memiliki ketidakmampuan untuk memahami aturan sosial dan keluarga, sekolah, serta masyarakat. Kemudian dalam pergaulannya juga, anak tunagrahita tidak dapat mengurus diri, memelihara, dan memimpin diri. Sehingga banyak masyarakat yang menganggap bahwa anak tunagrahita ini tidak dapat berbuat sesuatu karena ketunagrahitaannya tersebut. Dari beberapa dampak yang dihadapi oleh individu dengan hambatan tunagrahita, maka perlu mendapatkan intervensi atau pendidikan khusus ketunagrahitaan. Seperti kebutuhan pendidikan, di mana dengan adanya pendidikan khusus tunagrahita dapat membantu pertumbuhan dan perkembangan sesuai dengan potensi yang dimiliki anak tunagrahita tersebut, seperti jenis mata pelajaran yang harus disesuaikan berdasarkan berat dan ringannya ketunagrahitaan, waktu belajar seperti kebutuhan waktu dalam belajar dan pengulangan yang bergantung pada berat dan ringannya ketunagrahitaan, dan kemampuan bina diri yang dibutuhkan agar dapat mengantarkan anak untuk tidak bergantung pada orang lain. Kemudian selain kebutuhan kependidikan juga, kebutuhan sosial emosi harus mendapatkan intervensi, di mana anak tunagrahita juga merupakan individu yang umumnya membutuhkan sosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan bantuan dari para ahli terkait anak itu sendiri maupun orang tua dan keluarganya agar menerima keadaan anaknya dan mau membantu untuk mengembangkan potensi yang dimiliki anak tersebut. Dan yang terakhir, kebutuhan fisik kesehatan juga perlu mendapatkan intervensi, karena kebutuhan fisik dan kesehatan ini erat kaitannya dengan derajat ketunagrahitaan. Bagi tunagrahita sedang dan berat, kemungkinan mereka mengalami gangguan fisik atau keseimbangan dan ketidakmampuan dalam memelihara diri sendiri, sehingga cenderung mengalami sakit. Kemudian yang terakhir, selain dari intervensi atau pendidikan yang dikhususkan untuk individu dengan hambatan tunagrahita, anak tunagrahita juga perlu mendapatkan terapi yang dikhususkan untuk ketunagrahitaannya, seperti fisioterapi, terapi wicara, terapi okupasi, terapi remedial, terapi kognitif, terapi sensori integrasi, dan terapi Sinergielyn. Baik, mungkin cukup sekian yang bisa saya paparkan mengenai tunagrahita. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam pemaparan atau kesalahan dalam materi. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.